Waduh, ini tiba-tiba AC-nya nggak mau dinyalain. Ini kita lagi di kapal, ini penumpang udah pada kepanasan semua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam dari Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Jadi, pada video kali ini aku akan melakukan perjalanan kembali setelah kemarin baru aja sampai dari Denpasar ke Jakarta naik pesawat ya. Sebelum naik pesawat itu aku naik bus dari Jakarta ke Denpasar. Jadi kelihatan ya, ini muka kelihatan capek banget. Tapi malam hari ini aku harus melakukan perjalanan karena besok pagi aku tuh diundang untuk ke garasinya dari Puspajaya di Lampung, teman-teman. Jadi, malam hari ini aku akan melakukan perjalanan naik bus Damri dari Stasiun Gambir menuju ke Lampung, lebih tepatnya ke Tanjung Karang. Wah, ini aku tuh udah lama banget, teman-teman, nggak naik bus dari Gambir. Nggak tahu ya terakhir tuh kapan. Bahkan terakhir aku foto sama bus Damri di Stasiun Gambir itu pas masih sekolah. Ini teman-teman lihat fotonya deh. Tuh, muka aku masih seperti itu loh terakhir foto. Itu kalau nggak salah SMP atau SMA gitu. SMP kayaknya ya. Beda banget kan mukanya sama sekarang. Dulu tuh kayak rambutnya panjang terus, kalau sekarang nggak suka rambut panjang. Nah, by the way, aku tuh udah lama juga nggak ke Stasiun Gambir. Dan tadi pas masuk dari depan ya, aku masuknya dari hall selatan tadi kalau nggak salah. Terus keluar ke hall utara, itu ngelihat ada masjid At-Tanwir namanya. Itu terakhir aku kesini, itu masjidnya belum ada. Dan sekarang sudah ada masjid di bawah kolongnya itu, tempat parkir. Lebih tepatnya di samping tempat parkir dari mobil. Jadi luar biasa sekali. Banyak banget perubahan-perubahan di Stasiun Gambir. Karena aku bener-bener udah selama itu nggak kesini. Dan aku naik bus Damri dari Stasiun Gambir juga udah lama banget, nggak tahu kapan terakhir tuh, udah lupa. Jadi kita akan coba naik bus Damri karena kebetulan aku tadi siang sampai sore itu kan ada kerjaan, jadinya baru bisa berangkat itu malam, teman-teman. Dan malam ini aku akan naik bus Damri dengan kelas eksekutif. Jadi Damri ke Lampung itu ada 3 kelas. Ada kelas bisnis yang paling rendah, kelas eksekutif yang tengah-tengah, dan kelas royal yang paling tinggi. Jadi kita naik kelas yang tengah-tengah. Pemberangkatannya jam 9 malam dari Gambir menuju ke Tanjung Karang. Jadi Damri ini bus idolanya warga Lampung sih untuk bepergian ke Lampung ya, karena ya mungkin karena udah lama kali ya, Damri itu udah langganannya udah banyak banget dari dulu. Dan satu hari di sini itu dari Stasiun Gambir, Damri bisa memberangkatkan lebih dari 10 mungkin ya ke Lampung. Bahkan sekarang sudah ada pemberangkatan pagi. Udah lama sih, cuman aku belum pernah coba juga tuh pemberangkatan paginya. Kalau nggak salah ada yang bisnis sama royal, atau eksekutif juga ada. Jadi ya begitulah. Nah, perbedaan-perbedaannya dari bus Damri yang bisnis, eksekutif, royal, kalau yang bisnis itu ada 40 kursi di dalamnya. Kalau eksekutif ada 30 kursi di dalamnya. Kalau royal class ada 23 kursi di dalamnya. Dan bus Damri ke Lampung itu bagus. Beda dengan bus Damri yang kemarin kita naikin dari Palembang ya. Aduh, beda jauh. Ayo, sekarang kita lihat bus-bus Damri yang sudah standby di tempat keberangkatannya. Yuk. Karena ini malam Senin, jadi cukup crowded sekali di Stasiun Gambir ini. Itu mobil-mobil sampai macet banget. Tuh ya. Karena pintu keluarnya cuma segini-segini aja, tapi kan mobilnya parkirannya jadi nambah. Di sini jadi parkiran mobil nih sekarang nih. Dulu nih bukan. Terus mobil-mobil juga sampai sini tuh. Dulu nih nggak ada mobil parkir di sini. Kayaknya baru beberapa tahun ini aja. Terus bus Damri yang sudah terparkir ada di sini.
Jadi standby-nya di sini, menunggu keberangkatannya di sini. Ini yang berangkat jam 9 dan jam 10 malam, teman-teman. Yang jam 8 tadi lebih rame sih, cuman udah pada berangkat karena sekarang sudah jam 8:13 menit. Tadi yang berangkat jam 8 tuh banyak banget. Nih ya, kita lihat. Ini yang jam 9 ada berapa bus. Di sini ada 2. Ini ada yang Morodadi. Ini kalau Morodadi ya kurang lebih sama seperti yang ke Malang ya, yang udah sering kita naikin. Kalau ini yang Laksana, ini kayaknya eksekutif ya. Karena dia kursinya, ini bisnis, kelas yang paling bawah harusnya nih. Karena dia kursinya mepet-mepet, harusnya ini bisnis ya. Coba kursinya ada berapa ini? Nah ini baru nih. Tuh, dia memakai bodi Piala Mas Zeus. Sasisnya Hino RM. Nggak tahu nih. Ini kelas apa ini ya? Aduh, dalamnya dimatiin lagi. Nggak kelihatan dalamnya. Terus bagasinya besar. Sudah space frame, nah itu baru dinyalain. Ini enak banget. Kursinya dia rimba. Tuh, kursinya rimba kencana. Ini nama bodinya Zeus. Buatan karoseri Piala Mas Malang. Belakangnya kayak gini. Kayak mirip-mirip SR3 ya. Iya. Sampai atas-atasnya juga ada tuh. Gitu. Dan di belakang ada lagi satu. Ini juga dia kayaknya mau masuk ke sini juga nih. Dengan nomor 5539. Nah, aku belum tahu nih bus yang aku naikin nomornya berapa karena di sini ditulisnya cuman E01. Jadi untuk tiketnya seperti ini. Aku melakukan pembelian tiketnya di aplikasinya Damri. Untuk kedua kalinya nih, aku baru reservasi lewat aplikasinya Damri dan ternyata aplikasinya bagus banget. Metode pembayarannya banyak dan langsung dapat tiketnya. Terus kita tukar tiket fisiknya di sini. Untuk tempat pembelian tiket atau loketnya itu belum berubah dari dulu, dari zaman aku kecil sampai sekarang. Jadi Damri inilah adalah salah satu alasanku suka sama bus karena dulu waktu aku kecil itu aku diajak naik bus sama orang tua dari Jakarta ke Lampung ya. Itu dulu naik busnya yang bodi Restu Ibu Scania. Ini kayak gini busnya. Itu zaman dulu. Ya saat itulah pertama-tamanya aku suka sama bus. Nah, jadi yang jam 9 ini ada 4 bus. Jadi ya kita belum tahu nih naik yang mana. Tiketnya kayak gini ya. Harganya Rp320.000 untuk yang eksekutif. Kalau yang royal harganya Rp390.000, beda Rp70.000. Kalau yang bisnis mungkin sekitar Rp250-an mungkin ya kalau nggak salah. Gitu. Penumpangnya baik banget. Luar biasa. Oke, jadi aku tuh lupa teman-teman. Kalau di sini kita tuh harus nanya ke bapaknya, yang ini nih bapaknya lagi duduk, untuk nomor bodinya. Jadi ini barusan aku kasih tiketnya ke bapaknya dan ditulis nomor bodinya 138. Yang mana 138 adalah ini si Piala Mas, yang bodinya Piala Mas maksudnya. Jadi inilah bus yang akan kita naiki. Asik. Dia pakai kursinya rimba kencana loh. Enak sekali pasti ini. Bus baru lagi. Sasisnya Hino RM. Sudah air suspension tentunya. Happy sekali. Oke, karena sekarang baru jam setengah 9. Busnya diberangkatkan jam 9, jadi mau beli jajan dulu. Let's go. Di depan tempat Damri parkir, ini paling dekat buat kita ke minimarket adalah Alpha Express. Ini Alpha Express dulunya ini tempat penjualan tiket pesawat kalau aku nggak salah ya. Terus sekarang jadi Alpha Express bersebelahan dengan Hall Utara. Kalau di dalam sih ada banyak jajanan, makanan, hokben gitu, itu banyak banget di dalam. Tapi kalau di luar, inilah paling dekat dari Damri, Alpha Express. Jadi kita jajan di sini. Ini sekarang udah sepi teman-teman. Tadi tuh bener-bener crowded banget di sini. Oke, kita jajan dulu. Oh, ada roti O juga. Ba ba da ba 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 ba
Jadi teman-teman, udah nyala belum nih? Oh udah. Jadi teman-teman, bus barunya Damri yang memakai bodi Piala Mas Zeus itu total ada 26 unit. Yang mana bus-bus baru ini menggantikan yang seperti ini. Jadi bus-bus yang kayak gini, yang tadinya kelasnya eksekutif, turun jadi bisnis. Jadi yang tadinya kursinya 30, turun jadi kursi 40 gitu. Dari total 26 bus yang baru ini. Banyak juga ya Damri pembaruannya, dan ini rolling. Tapi malam ini kebetulan dia nanti finishnya sampai ke Tanjung Karang aja atau Raja Basa. Biasanya rolling ke Talang Padang, ke Metro, Jakartanya juga kadang nggak di Gambir ya, kadang di Bekasi, kadang ke Bandung juga. Jadi ini hoki banget sih, malam ini kita dapatnya bus yang baru. Jadi 4 bus yang ada di sini kita dapatnya yang ini. Nah, ini bagus nih. Kondekturnya itu sebelum bus berangkat, bagasinya dikunci-kunciin semua, karena untuk bus yang kita naikin itu bagasinya masih manual semua ya teman-teman. Kalau bus-bus lamanya Damri yang dulu, bagasinya tuh sudah pneumatik, jadi buka tutupnya sudah otomatis tuh ya. Ini udah pneumatik, jadi dibukanya ya ngangkat sendiri lah pokoknya. Tapi bus barunya dia manual dan dikunci-kunciin semua. Kenapa dikunci? Ya karena nanti kan kita akan masuk kapal ya. Kalau bagasinya nggak dikunci nanti berbahaya. Apalagi bus ini naiknya kapal yang reguler. Aduh, bus baru tapi naiknya kapal reguler. Untuk Damri teman-teman, yang naik kapal eksekutif atau ferry express itu hanya yang royal class saja, yang tiketnya Rp390.000 dari Gambir ke Lampung. Selain royal class itu naik kapalnya yang reguler, termasuk bus yang kita naikin, naiknya yang reguler. Nanti kita lihat deh bagaimana naik kapalnya di Pelabuhan Merak. Ya sama aja sih sama yang biasa kita naikin ya. Dan sekarang sudah jam 20:52. Mungkin sebentar lagi akan diberangkatkan ya. Ini penumpangnya sudah hampir penuh di bus kita. Ya, kita naik juga lah. Aku duduknya paling depan by the way. Kursi nomor 2. Jam 9:03 itu jam yang ada di bus, kelebihan 1 jam ya. Ini kita diberangkatkan, kita bergerak duluan dari 4 bus yang ada di sini. Kita berangkat duluan ya, karena penumpang kita sudah naik semua dan sudah lewat juga sih jam keberangkatannya. Harusnya kan jam 9 pas ya. Ini jam 9:03. Dan perjalanan dari Jakarta menuju ke Tanjung Karang atau Bandar Lampung biasanya ditempuh dengan waktu kurang lebih 6 sampai dengan 8 jam perjalanan, tergantung bagaimana nanti penyeberangan di Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauni. Jadi kalau nyebrang pulau memang bergantungnya tuh sama penyeberangannya ya. Ini kita lihat ke depan, ini di kaca bagian atasnya nih amat disayangkan di blok begitu ya, dengan stiker yang solid, jadi nggak bisa ngelihat apa-apa di kaca yang atas. Sayang sekali. Terus kita sudah dibagikan snack juga. Jadi dengan harga Rp320.000 kita mendapatkan snack, tapi kita tidak mendapatkan apapun lagi. Selimut aja ini tidak dapat loh. Dan ini untuk posisi kakinya masih lumayan lega dari dengkul ke sekatnya. Terus di sini ada cup holder juga, ada 2 di kanan dan kiri. Dan kalau kita nengok ke bagian atas, ini ada louvre AC-nya. Kayak gini doang louvre AC-nya teman-teman. Basic banget ya. Tapi di sini ada aksen kayak bunga-bunga gitu sih. Ya nambah mewah lah. Terus ada TV-nya juga di bagian sini. Itu mungkin TV-nya sekitar 24 inch mungkin ya. Agak kecil sih. Terus ya beginilah untuk dashboardnya. Ada tulisannya ya, BDL 23138. Ini menggunakan sasis Hino RM 280. Kilometernya baru 26.000 kilometer. Jadi masih tergolong sangat baru ini busnya. Dan ini kita sudah keluar dari stasiun Gambir. Mari kita dengarkan bagaimana suara di interiornya nanti ya. Karena ini aku baru pertama kalinya nih naik bus dengan bodi Piala Mas Zeus. Kalau kita nengok ke sebelah kiri, ini benar-benar luas banget pandangannya ya, karena tidak ada penutup
tidak ada selendang, tidak ada apa-apa di sebelah kirinya. Namun amat disayangkan ini kirinya sudah luas sekali pandangannya, tapi kalau kita lihat ke bagian depan itu kaca di atasnya kenapa diblok warna hitam begitu. Aku ngerti mungkin ini tujuannya untuk menghalau sinar matahari supaya tidak silau. Cuman zaman sekarang tuh udah banyak kaca film dengan teknologi bagus yang harganya nggak mahal-mahal banget yang bisa menangkal sinar UV. Jadi dari luar itu tidak silau dan tidak panas, tapi dari dalam itu terang. Jadi nggak mesti harus diblok hitam kayak gitu sih. Jadi kesannya tuh kayak pengap gitu nggak sih? Kayak kita terkelungkup di dalam satu ruangan yang gelap banget gitu. Hatiku sayang, karena pikiranmu salah selama ini. Setiap kau tak datang sayang, padahal aku tak pernah ada di rumah. Selalu ku bilang aku tak sebaik kau pikir. Tak pernah ku nantikan kamu. Ku cinta kamu bukan berarti ku tak mendua. Sayang kau nilai aku salah. Ini dia, kita memasuki pelabuhan Merak di yang reguler ya. Ini aku kayaknya udah lama ya nggak naik bus dengan penyeberangannya reguler dari Merak ya. Kalau kemarin dari Bakauni kita baru aja naik bus Damri juga, itu dari Palembang. Ini kita naik Damri lagi dan naiknya kapal yang reguler. Ini antriannya panjang banget, itu truk-truk ya. Dari loket kita nggak pakai lama langsung masuk ke kapal, dan ini kita naik kapalnya Dharma Lautan Utama loh teman-teman. Ini apa ya nama kapalnya, aku lupa ya. Tapi kalau kapal dari Dharma Lautan ini bener-bener bagus banget sih. Teman-teman bisa lihat ya. Kita belum masuk aja udah ngerasa kan tuh bagian dalamnya bagus banget. Wah ini nih kapalnya DLU ini harusnya dia jalannya yang eksekutif sih, bukan jalan yang reguler, karena ini kapal emang sebagus itu. Terus juga ini walaupun dia reguler, seingatku ya di atas nanti di dek penumpang itu tidak ada penambahan biaya lagi. Luar biasa banget ya. Ini nanti kita ke atas kita lihat deh untuk ruangan penumpangnya seperti apa. Dan teman-teman bisa lihat dari pegawainya aja ya, seragamnya lengkap semua, bahkan pakai helm semua, pakai rompi safety semua. Jadi kayak naik kapal DLU ini kayak satu level di atas kapal reguler yang lain ya. Aku ngerasanya ya, itu menurut opiniku pribadi. Tapi memang begitu sih. Emang keren banget sih DLU ini. Kita langsung naik aja ke dek penumpang. Dan ini ternyata di belakang kita ada satu bus lagi loh. Ini Zeus juga nih, karoseri Piala Mas, sama seperti yang kita naikin. Itu dari mana ya? Dari Gambir tadi nggak ada. Perasaan dari Gambir yang Zeus cuma kita doang. Nah, ini kita langsung naik ke dek penumpang di atas. Lihat deh, nih cakep ya, dari atas tuh ya. Wis, cakep sekali. Dan ini naik tangganya ini harus hati-hati teman-teman, karena ini lumayan curam sekali nih tangganya. Jadi harus hati-hati. Dan ketika naik di dek kedua, ini langsung bertemu dengan dek penumpang atau ruangan penumpang. Nih kayak gini tuh, bagus banget kan, bagus banget tuh, lihat tuh langsung ketemu kantin. Ini untuk lesehan driver, dan untuk lesehan penumpang
Ternyata kita di atas langsung bertemu dengan ruang penumpang yang kursi biasa. Lihat deh, bagus banget yang kursi biasa aja kayak gini tuh. Tebel banget kursi-kursinya dan bersih banget. Luar biasa. Ayo, aku mau ke tempat lesehan karena aku mau tidur teman-teman. Tadi nggak bisa tidur sama sekali. Ini dia ruang lesehannya. Dia tuh kayak dormitory gitu ya. Tuh dia atas bawah dan bersih sekali di atas dan juga bawahnya. Lantainya juga bersih. Ini emang keren banget sih kalau DLU. Dan ini ruangannya gratis teman-teman. Biasanya kan kalau kita naik kapal yang lain itu bayar ya. Sekitar 15.000, belum lagi ya bantalnya. Tapi kalau di DLU, di kapal ini gratis, tidak ada penambahan biaya sepeser pun dan ada banyak CCTV di kapalnya, jadi kita aman. Ini kita di sini aja kali ya, di paling ujung. Alhamdulillah banget teman-teman. Walaupun kita naik kapal yang tidak eksekutif, tapi kita mendapatkan kapal yang kayaknya setara dengan eksekutif. Ini kita dapat kapal Mustika Kencana. Ini kapal punyanya Dharma Lautan Utama. Seperti biasa kalau Dharma Lautan Utama tuh benar-benar fasilitasnya bagus banget, terus bersih dan lesehan seperti ini gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Kalau kapal selain Dharma Lautan Utama itu pasti suruh bayar. Kayak yang kemarin kita naik kapal Riena itu ya, yang bayar 15.000. Tapi kalau Dharma Lautan Utama ini gratis dan tuh bersih banget dong. Ada TV-nya juga. Ini bersebelahan dengan life jacket dan ada kompartemen. Keren banget. Dharma Lautan Utama. Kita istirahat dulu. Sudah ada bantalnya juga. Nggak perlu nyewa 5.000 bantal. Sudah mau sandar di pelabuhan Bakauni. Dan ini tumben ya, malam ini tuh airnya tenang banget. Jadi selama perjalanan itu merasa aman gitu. Sudah di bus lagi dan ternyata ini AC-nya tidak mau nyala teman-teman. Ini sudah sekitar 5 menitan dicoba nyalakan tapi tidak nyala-nyala juga. Dan belum ketemu juga nih masalahnya di mana. Jadi AC-nya bener-bener nggak nyala teman-teman. Wah ini penumpangnya udah pada ngamuk sih kepanasan. Karena di dalam parkiran ini panas. Terus tidak ada AC dan tidak ada jendela untuk dibuka kan. Jadi udah pada kepanasan semua nih. 2000 years later. Akhirnya nyala juga setelah di jumper tadi ya. Ini kayaknya akinya nggak kuat. Jadi AC itu kan punya aki sendiri ya teman-temannya. Nah aki untuk nyalain AC-nya tuh nggak kuat. Itu juga dia masih ada nyala lampu merah tuh. Kayak perlu dicek gitu. Mungkin nanti akan dicek ketika sudah sampai di Lampung ya. Dan akhirnya kita keluar juga dari kapal. Ini the best sih, Mustika Kencana nama kapalnya. Bagus sekali. Ini harusnya kapal ini jalannya jalan yang eksekutif sih, bukan jalan yang reguler. Karena emang ini kapalnya sebagus itu. Dan ini pas kita sandar malah ombaknya besar nih teman-teman. Nah ini kita disuruh nahan dulu karena ombaknya lagi besar tuh. Liatin rem door-nya tuh naik turun tuh. Wah ngeri banget. Waduh, padahal tadi di tengah laut itu tenang banget airnya. Ini pas sandar malah kenceng nih airnya tuh. Ini kita masih di stop, belum boleh keluar karena masih naik turun airnya tuh. Rem door-nya lihat gerak-gerak itu. Wah, serem sekali.
Seperti biasa, ini kalau kita naik bus Damri, kita pasti akan mampir di rest area kilometer 50. Wih, di sini ternyata ada SPKLU ya, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum. Dan di kilometer 50 ini, kita itu checkpoint atau kontrol gitu ya teman-teman. Sekarang kita menuju ke tempat drop point pertama, yaitu di Tanjung Karang, di dekat stasiun Tanjung Karang ya. Dan ini kita sudah mau tiba, nanti di depan itu tinggal belok kiri sampai deh di dekat stasiun Tanjung Karang atau poolnya Damri Tanjung Karang ya. Itu di dekat sinilah pokoknya. Jadi banyak sekali penumpang yang turun di sini karena bisa dibilang ya ini tengah kotanya Bandar Lampung ya, Tanjung Karang ini. Nah, ini dia ngedropnya tuh nanti di depan pintu stasiun Tanjung Karang. Sudah selesai ngedrop penumpang dan ini ada bus Damri juga yang Zeus, sama seperti yang kita naikin, itu dengan nomor 140. Dan kita melanjutkan perjalanan kembali. Habis dari Tanjung Karang ini kita langsung menuju ke Rajabasa atau poolnya dari Damri di Lampung, Bandar Lampung. Dan seperti inilah Tanjung Karang ketika pagi-pagi ya. Sekarang jam 3:43. Jam 3:54 ini kita akhirnya memasuki terminal Rajabasa. Ini terminal dari aku kecil sampai sekarang itu tidak ada perubahan sama sekali teman-teman. Bahkan sampai jalanannya pun masih sama nih, rusak-rusaknya seperti ini. Dan di sini ada lubang yang besar, masih sama persis. Jadi kayak terminal Rajabasa ini kayak nggak ada perubahan dari dulu sampai sekarang. Dan untuk main lobbynya itu di sana tuh, lurus ke sana. Nah ini kita belok kiri, kita langsung menuju ke poolnya Damri di Rajabasa atau pool Damri Bandar Lampung. Tiba di Pool Damri Bandar Lampung, langsung disusul dengan 2 bus di belakangnya. Ada satu yang tadi, dan ini bus kita langsung masuk ke dalam poolnya. Karena bus yang kita naikin mengakhiri perjalanannya di sini teman-teman, di Pool Damri Lampung.
Oke, teman-teman, setelah 7 jam pas banget perjalanan kita dari Gambir ke Raja Basa, akhirnya tiba juga ya. Dan kalau dari Jakarta ke Bandar Lampung emang secepat itu sih, tergantung kapalnya. Tadi kita kapalnya itu termasuk lama, lumayan lama tadi kapalnya, sekitar 2,5 jam, hampir 3 jam tadi di kapal ya. Dan selama perjalanan di bus itu aku nggak bisa tidur sama sekali karena dingin banget AC-nya. Ya namanya bus baru ya. Ini dengan harga 320.000 dari Gambir ke Tanjung Karang ke Bandar Lampung. Sudah seharusnya Damri itu menyediakan selimut sih. 320.000 tidak dapat makan, tidak naik kapal eksekutif, tidak ada dispenser yang ada kopi teh yang bisa kita seduh, tidak ada selimut. Itu menurutku overpriced sih. Minimal ada selimut deh, karena ya bus baru, terus juga AC dingin banget, tidak ada selimut. Itu luar biasa sih rasanya. Dinginnya tuh sampai apa ya, kayak di kulit tangan tuh kayak muncul titik-titik gitu loh. Kayak bulu tangannya tuh naik semua saking dinginnya di dalam bus. Jadi kekurangan atau minus dari aku tuh untuk kelas eksekutif dengan harga 320.000 itu di selimutnya aja sih. Selain itu tidak ada, semuanya enak, busnya baru, kursinya enak, terus juga drivernya, nyetirnya enak, good lah. Minusnya selimut aja. Oke, jadi setelah ini, sekarang baru jam 4 pagi ya, nanti jam 8 pagi aku sudah harus ke garasinya atau ke poolnya Puspajaya. Dan buat teman-teman yang penasaran bagaimana pool atau garasinya dari Puspajaya, jangan lupa di subscribe dulu channel Mas Arkan supaya nggak ketinggalan update perjalanan atau update terbaru dari channel Mas Arkan. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!